Dan dia nanya, ada yang digoreng nggak? Kenapa dia bisa langsung ngomong gitu? Kan tahu kan jawabannya? Nah, ada nggak yang ngerasain kita kayak gitu kalau lagi jalan? Belum ya? Duh, maaf ya salah ngomong. Yang empati sama kita, yang ngerti banget kita maunya apa, nggak sukanya apa, dia langsung ngerti, langsung minta ikan goreng. Karena saya tahu saya nggak bisa makan ikan panggang. Atau ada yang ngajak makan kayak ada terasinya, ada jengkolnya. Ini enak banget nih segala macam promo gitu. Saya diem aja. Kan nggak mungkin saya bilang saya nggak suka jengkol, nggak suka terasi. Ternyata menu favorit restoran itu justru jengkol sama terasi. Istri saya langsung mesen apa gitu. Ada telur goreng misalnya. Ini artinya udah ngerti dan berpikir merasa dengan cara empati tadi, peka. Bisa nggak kita ke Allah kayak gitu? Sehingga ketika Allah memberi kita satu hal yang kita sebut musibah, kita sebut kayak ujian, akhirnya kita tahu gimana maunya Allah, apa ada yang ada di balik suatu peristiwa yang kita alamin. Ini penting teman-teman. Kenapa? Biar kita bisa belajar sabar, belajar husnuzon dan survive dalam satu masalah. Menggunakan logika Allah. Nah, untuk itu kita coba angkat satu kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matematikanya Allah ini ada di dalam surat Al-Anfal. Coba teman-teman buka surat ke-8, surat Al-Anfal, kita tilawah beberapa ayat pertama, kita lihat nih logika Allah ketika kayak bentrok dengan logika hambanya. Yaitu surat Al-Anfal ayat 5. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Ini salah satu peristiwa ketika logika Allah kayak bentrok dengan logika manusia. Kepengennya Allah beda sama kepengennya hamba. Terus apa yang dilakukan hamba itu, terus apa hasil setelah itu? Kita coba baca ayat 5 sampai ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. Yaitu sebagaimana Tuhan kalian telah menyuruh kalian untuk pergi dari rumah kalian dengan sebenar-benarnya. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu wahai Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti akan menang. Seakan-akan mereka dihalau kepada kematian sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepada kalian bahwa salah satu dari dua golongan yang kalian hadapi adalah untuk kalian, sedangkan kalian menginginkan golongan yang tidak memiliki senjatalah untuk kalian. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang menentang sampai ke akar-akarnya. Agar Allah memperkuat yang hak itu Islam dan menghilangkan yang batil atau kemusyrikan walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Shadaqallahul azim. Ngerti teman-teman? Agak kurang jelas ya. Kenapa kurang jelas? Karena kita mungkin sebagian belum membaca kisah yang ada di dalam ayat ini. Salah satu tips paling gampang kalau kita pengen ngerti ayat Al-Quran, baca dulu sejarah yang berkaitan dengan ayat itu. Kalau dalam ilmu tafsir itu disebut dengan asbabun nuzul. Peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tersebut. Contohnya surat Al-Anfal. Kalau teman-teman pengen ngerti surat Al-Anfal, coba sebelum baca surat Al-Anfal, baca dulu peristiwa Perang Badar secara lengkap. Nanti di buku sejarah tuh ada Perang Badar, cari yang paling tebal biar nanti pas kita baca detail, banyak hal-hal kecil yang kita jadi ketahuan. Baca peristiwa Perang Badar, setelah berkali-kali baca udah ngerti banget, kayak nonton film berkali-kali sampai hafal. Setelah itu coba baca surat Al-Anfal. Pasti beda. Seolah-olah kita ngalamin ketika ayat itu turun. Itulah bedanya sahabat sama kita. Mereka lebih mengerti Al-Quran karena mereka ngalamin. Nah kita kan cuma membaca teks sejarah tidak mengalami. Tapi kalau kita baca sejarah berkali-kali lalu baca Al-Anfal itu akan lebih berasa. Itu yang saya alami. Nah termasuk ayat yang tadi kita baca. Apa sih yang terjadi sampai turun ayat kayak gini? Yang terjadi dulu di tahun kedua setelah Nabi hijrah ke Madinah. Orang-orang Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan mau berdagang ke Syam. Apa yang mereka bawa dalam karavan dagang? Harta-harta orang Islam yang dirampas ketika orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi kayak misalnya Abu Bakar hijrah ke Madinah, harta Abu Bakar yang ditinggalin di Mekah itu dirampas sama Abu Sufyan. Terus ada Suhaib bin Amr Ar-Rumi hijrah ke Madinah, semua harta yang ditinggalkan di Mekah, pasarnya, ladangnya, ternak-ternaknya diambil oleh Abu Sufyan lalu didagangkan ke Syam. Nah setelah 2 tahun kaum muslimin berada di Madinah dapat kabar nih kalau Abu Sufyan dan karavan dagangnya baru pulang dari Syam membawa keuntungan hasil dagang harta kaum muslimin yang dirampas di Mekah. Berarti yang dibawa oleh Abu Sufyan harta siapa? Harta kaum muslimin ya, harta sahabat. Sehingga Nabi mengatakan, mari kita cegat Abu Sufyan yang ngelewatin jalur dekat kota Madinah, karena memang itu jalur lintas antar negara. Mari kita cegat Abu Sufyan dan kita ambil kembali hak kita. Itu tawaran Nabi kepada orang-orang Muhajirin. Makanya bisa dibilang perang Badar ini perang khusus buat orang Muhajirin. Orang Ansor gak boleh ikut. Karena awalnya juga pengen ngambil harta orang Muhajirin. Itu skenario awal. Mencegat karavan dagang untuk mengambil kembali hak mereka. Yang namanya karavan dagang kan gak banyak pengawal. Beda dengan pasukan perang. Paling-paling pengawalnya 10-20 dibandingkan sahabat yang 300 orang, ini kecil.
Sedangkan keuntungannya kalau berhasil mencegat besar. Jadi tantangannya, resikonya kecil, keuntungannya besar. Ini skenario awal. Sehingga para sahabat semangat. Udah 2 tahun kita kelaparan, udah 2 tahun kita nggak punya apa-apa, bergantung kepada orang Ansor, nggak enak sama orang Ansor. Masa makan terus di rumah orang? Nah sekarang kebetulan harta kita lewat nih, ya udah kita rampas lagi. Itu skenario awal. Udah siap-siap nih, udah siap-siap mau berangkat jalan. Tengah jalan Abu Sufyan dapat berita, kan pakai mata-mata gitu, dapat berita bahwa kaum muslimin mau mencegat. Akhirnya Abu Sufyan langsung nelpon Abu Jahal. Jahal gitu. Nelpon Abu Jahal dan sinyalnya bagus lagi waktu itu, langsung telepon, nggak putus-putus. Kita mau dicegat nih, coba kamu kirim pasukan untuk melindungi karavan dagang. Soalnya harta yang kami bawa juga ada hak kamu di situ, jadi diiming-imingi. Abu Jahal pun kemudian mengumpulkan orang-orang Mekah sebanyak kurang lebih 1.000 orang untuk mengawal karavan dagangnya Abu Sufyan. Langsung melesat, satu pasukan bergerak cepat sehingga sekarang ada 2 target. Satu karavan dagang, satu lagi pasukan militer yang jumlahnya 1.000 orang. 3 kali lipat lebih banyak dari kaum muslimin. Tiba-tiba turun ayat kepada Nabi. Terus Nabi mengatakan kepada para sahabat,